Peta koalisi tampaknya masih sangat cair di saat Partai Demokrat memberi lampu hijau kepada Anies Baswedan untuk memilih wakilnya sebagai bakal calon wakil presiden. Manuver justru datang dari Partai Nasdem. Kemarin seperti yang saya katakan tadi, Partai Nasdem menjadi tamu pertama di kantor sekretariat bersama Gerindra PKB di Jakarta Pusat, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertanyaannya, benarkah pertemuan tersebut hanya silaturahmi tanpa lobi koalisi? Partai Nasdem, Kamis 27 Januari kemarin mengunjungi sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa di kawasan Menteng, Jakarta. Pertemuan Nasdem, Gerindra, dan PKB berlangsung secara tertutup dan berdurasi selama kurang lebih 1,5 jam. Usai pertemuan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ahli menyatakan kunjungannya tidak lebih dari sekedar memberikan ucapan selamat atas terbentuknya sekretariat bersama. Ali juga menyampaikan hubungannya dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masih berjalan baik. Ia pun berharap koalisi perubahan dapat segera terbentuk. Jadi kami belum berpikir untuk mencari alternatif karena pembicaraan kami dengan PKS dan Demokrat juga sangat serius dan juga hampir rampung. Tapi sekali lagi bahwa politik itu sangat dinamis. Sekretariat Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan kunjungan Partai Nasdem ke sekretariat bersama menjadi contoh baik bagi masyarakat bahwa meskipun pilihan masing-masing partai berbeda tetapi tetap bersama membicarakan masa depan Indonesia. Menurutnya, politik itu sesuatu yang cair sehingga segala kemungkinannya bisa terjadi. Kita mempersilahkan kepada pilihan partai masing-masing, tetapi kalau mau bergabung di rumah sekretariat bersama ini, alhamdulillah. Ada partai lain Pak yang... Hingga kini pendeklarasian koalisi perubahan oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat belum juga terlaksana. Lantas, apakah kunjungan ke sekretariat bersama menjadi sinyal bahwa Nasdem akan berlabuh ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Gerindra dan PKB? Dan bagaimana dengan nasib koalisi perubahan? Kita perbincangkan semua pertanyaan tadi dengan sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Saya sapa, selamat malam, ada Kang Saan Mustofa, Ketua Pemenangan Jawa Barat Partai Nasdem atau Ketua DPW Partai Nasdem di Jawa Barat. Selamat malam Kang Saan. Malam, Mbak Kristian. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mbak Kristian, selamat malam Bang Saan, Bang Herman. Sudah disapa lebih dulu sama Mas Adi. Oke, Bang Herman Khairun, Ketua DPP Partai Demokrat juga sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bang Herman. Selamat malam, Mbak Kristian, Kang Saan, dan Mas Adi. Sehat semuanya. Ya, syukurlah sehat semuanya, makanya bisa bergabung di Zoom. Kami masih menantikan ada Bang Andre Rosiade sedianya bergabung bersama kita, tapi sesaat lagi katanya akan bergabung. Jadi karena Bang Andre Rosiade belum bergabung, jadi saya tanya ke Mas Adi dulu deh. Mas Adi, jadi dengan kedatangan walaupun di panggung depan, sekali lagi di panggung depan, tadi kami tujukan kepada pemirsa, di panggung depan ini diberi judul silaturahmi politik. Tetapi bagi Anda, dari bacaan Anda, apakah ini benar-benar silaturahmi atau nanti pemirsa saya dan Bang Mas Adi bisa melihat bahwa nanti akan terbentuk namanya bisa jadi Koalisi Perubahan Kebangkitan Indonesia Raya? Ya, saya kira memang sangat rumit untuk menebak perilaku dan tingkah pola para elit dan politisi di negara ini, Pak Presiden ya. Seringkali kita tidak bisa membaca itu secara linear dan hitam putih. Yang seringkali ditangkap oleh publik ini hanya sebatas silaturahmi politik kebangsaan. Karena memang Nasdem dengan Gerindra dan PKB itu berteman sejak lama. Tapi kan ini bacaan normatif yang seringkali membuat banyak orang juga memunculkan spekulasi yang lain. Bahwa kita tidak bisa menutup mata. Silaturahmi semacam ini tentu ada unsur dan syarat politiknya, terutama dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024. Mungkin juga ini semacam pesan politik dari Nasdem bahwa kalau Demokrat dan PKS masih sama-sama ngotot untuk urusan Cawapres,
tidak diserahkan kepada Anies Baswedan, maka sangat mungkin Nasdem itu bermanuver ke tempat yang lain, termasuk ke Gerindra dan PKB. Karena kan kita tahu bahwa ada sejumlah elit Nasdem kan hampir setiap hari, setiap saat selalu munculkan nama-nama cawapres sebagai pendamping Anies ya, selain AHY dan Aher. Dulu sempat menyebut nama Hovifah, tak lama kemudian juga menyebut nama Andika Perkasa, bahkan tak lama setelah itu juga menominasikan Pak Luhut Binsar dan Panjaitan yang juga masuk dalam logika itu. Inilah yang saya kira kemudian dibaca oleh publik. Kalau bahasa ekstrimnya ya semacam intimidasi politik ini kepada Demokrat dan PKS. Kalau nggak buru-buru atau tidak segera mendeklarasikan Anies di atas kertas, secara deklaratif maka sangat mungkin Nasdem itu bermanuver. Karena Nasdem ini punya capres namanya Anies Baswedan yang punya elektabilitas di atas rata-rata dan selalu masuk 3 besar survei. Tapi kan Demokrat tidak mau tinggal diam. Demokrat mengatakan ya berhentilah bermanuver persoalan cawapres karena Nasdem itu, Anies itu tidak bisa maju tanpa Demokrat, kan itu pesan politiknya. Oleh karena itu ketika misalnya ada pernyataan dari AHY mendukung Anies, itu kan sebatas pernyataan-pernyataan normatif yang sebenarnya dilihat oleh publik. Kalau mau deklarasi bersama, Demokrat secara terbuka mendukung Anies Baswedan, harus ada garansinya bahwa AHY lah yang dipilih sebagai pendampingnya Anies Baswedan. Demokrat itu kan nggak mau seperti 2019 yang lalu, deklarasi dulu mendukung Prabowo Subianto, tapi AHY tak kunjung dipinang sebagai pendampingnya. Malah Prabowo pilih Sandiaga Uno untuk maju pilpres. Oleh karena itu, Demokrat akan deklarasi secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Nasdem. Kalau sudah ada kepastian AHY adalah calon wakil presiden, pendampingnya. Tanpa itu semua rasa-rasanya nggak sulit. Pernyataan dukungannya itu disampaikan secara deklaratif. Itu bacaan kita ya dari jauh. Saya ke Bang Herman kalau gitu. Bang Herman, saya coba Anda boleh koreksi pernyataan saya. Kalau seperti yang dikatakan oleh Mas AHY bahwa Ketua Partai Demokrat bahwa ya kami mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itu kan berarti deklarasi terhadap capres. Tapi apakah belum clear atau belum deal soal siapa menjadi calon wakil presiden? Betul Mas AHY atau Demokrat masih tetap bersikuku bahwa nanti yang jadi cawapres adalah harus tetap dari Partai Demokrat dalam hal ini Mas AHY? Saya kira sudah jelas ya pernyataan Ketum AHY kemarin itu bahwa Demokrat mendukung bakal calon presiden Mas Anies Baswedan. Satu. Cawapresnya? Belum bicara itu. Berarti belum deal dong Bang Herman. Yang kedua, bahwa segera dibentuk sekretariat perubahan ya. Kalau di Gerindra itu sekber, kalau kami sekper, sekretariat perubahan. Supaya untuk merumuskan hal-hal yang lebih intens ya. Karena untuk bisa berkoalisi kan memang harus banyak hal yang dibicarakan. Apalagi dalam konteks perubahan, dalam konteks memperbaiki bangsa ke depan. Ini kan harus jelas, harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ya. Nah yang ketiga, tentu dijelaskan juga oleh ketum saya bahwa untuk nanti sampai kepada bakal calon wakil presiden itu diserahkan kepada Mas Anies Baswedan. Sama konteksnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nasdem bahwa cawapresnya nanti diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Ya, tapi kalau Demokrat bagaimana? Nah, dalam sebuah kesetaraan, equal partnership di dalam menuju koalisi perubahan ini, ya tentu Demokrat juga mengusulkan calon terbaiknya adalah Mas AHY. Bang Herman, pertanyaannya belum dijawab pertanyaannya tadi soal calon wakil presiden. Dari awal saya sudah katakan bahwa berarti soal calon presiden sudah clear, tapi soal calon wakil presiden kan katanya tadi menyerahkan kepada Pak Anies. Tapi pertanyaannya itu masih satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua adalah kalau Pak Anies tidak milih Mas AHY, apa yang terjadi dengan Partai Demokrat? Begini, ini kan perjalanan itu kan masih panjang ya. Artinya bahwa sampai kepada hal yang harus didefinitifkan itu kan harus 20%. Ya. Presidential threshold-nya itu adalah 20%. Nah, untuk mencapai 20%, ya harus duduk antara Nasdem, Demokrat, PKS. Merumuskan lagi siapa yang tentu nanti pas untuk bisa koalisi ini menang. Karena tujuan akhirnya koalisi ini adalah menang. Nah, berikutnya adalah bagaimana juga koalisi ini mampu bisa mewujudkan perubahan dan memperbaiki bangsa ini. Bang Herman belum jawab pertanyaan saya nih, Bang.
Ya. Bang Herman belum jawab pertanyaan saya. Kan disebutkan, kan diserahkan kepada Mas Anies. Iya, Jelas itu. saya lanjutkan pertanyaan itu. Ya, diserahkan kepada Mas Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan. Tapi kalau Pak Anies Baswedan tidak pilih Mas AHY sebagai calon wakil presidennya, Partai Demokrat masih tetap mau di koalisi perubahan atau enggak? Ya kan nanti akan ada deklarasi dulu. Deklarasi dulu bersama untuk bisa memenuhi PT 20%. Iya, secara matematika kan sudah terpenuhi kalau 3 partai ini, Bang Herman. Jadi Bang Herman belum bisa jawab pertanyaan saya. Berarti belum ada. Apakah bisa saya menarik kesimpulan untuk pemirsa bahwa Partai Demokrat belum punya kesepahaman dengan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan wakil presiden, calon wakil presiden, belum ya? Usulan itu kan diberikan oleh masing-masing partai koalisi. Saya katakan bahwa dalam sebuah koalisi yang setara, ya, dan tentu diberikan hak untuk masing-masing partai mengusulkan. Ya kalau pada akhirnya nanti salah satunya atau yang lainnya dipilih, yang salah satunya tidak. Ya nanti ada pembicaraan lain. Berarti belum ditentukan apakah memastikan koalisi ini. Demokrat sekarang memastikan sebagai kesungguhan bahwa untuk membentuk perubahan ini, Ketum AHY sudah sudah mengumumkan bahwa baca presnya adalah Pak Anies Baswedan. Ya. Itu dah. Yang kedua sudah mengusulkan segera dibentuk Sekretariat Perubahan. Narasi itu sudah kami tangkap, Bang Herman. Betul. Ya, itu dulu yang penting. Tapi pertanyaan saya berarti belum dijawab. Ditangkap oleh seluruh partai dan Demokrat tidak pernah memaksakan juga. Demokrat tidak pernah memaksakan, harus ini, nggak pernah. Apakah narasi tidak maksa itu, Bang Herman? Kami punya kader terbaik yang secara rasional, punya elektabilitas, punya infrastruktur partai. Ini adalah namanya Ketua Umum kami, Mas AHY. Bang Herman belum jawab pertanyaan saya. Kalau iya kader terbaik diserahkan kepada Pak Anies, boleh, tidak maksa, tidak ngotot. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Anies tidak pilih Mas AHY, tetap ada di dalam koalisi perubahan nggak? Kan kita berkoalisi dulu, ya nanti kita lihat. Berarti belum koalisi kalau gitu, Bang Herman. Nah, mewujudkan koalisi perubahan ini terwujud dulu. Iya. Baik. Sudah bergabung ke Bang Andre Rosiade? Sudah. Nah, Bang Andre tadi sempat di awal saya tanyakan, dan mungkin ini menjadi pertanyaan dari pemirsa ketika lihat Partai Nasdem datang menjadi tamu pertama ya di kantor sekretariat bersama antara Gerindra dan PKB. Jadi muncul pertanyaan, ini bakal jadi capresnya kalau jadi koalisi nih. Antara ketambahan anggota koalisi nih Nasdem, Gerindra dan PKB, jadi capres siapa ya? Kira-kira Pak Prabowo kah, Pak Anies Baswedan? Kan dua-duanya masuk jadi 3 teratas ya. Pertama Pak Ganjar, kemudian posisi 2 dan 3 sering tukeran antara Pak Prabowo dan Pak Anies. Ya jadi ini Christian, yang harus dipahami pertemuan Nasdem dengan Gerindra dan PKB itu dalam rangka silaturahim politik. Kita kan tahu ya bahwa seluruh partai politik itu punya hubungan yang baik di parlemen. Saya sama Kang Ero itu teman main itu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau Kang Ero batal di koalisi bisa gabung dengan Gerindra juga. Karena memang semua partai di parlemen itu punya hubungan dan komunikasi yang baik. Jadi yang penting dari pertemuan Gerindra dan PKB, sekber Gerindra dan PKB dengan partainya Kang Saan, Nasdem itu adalah menunjukkan silaturahim, kebersamaan kita sebagai anak bangsa terjaga. Kita boleh berkompetisi yang ketat nanti di 14 Februari, tapi kita satu keluarga besar. Bahwa kita keluarga besar Indonesia, silaturahim harus terjaga. Itu contoh yang pernah dicontohkan oleh Pak Prabowo hingga Pak Jokowi yang menyebabkan Indonesia bersatu. Jadi, dan kita sekali lagi, tanggal hari Senin yang lalu, Gus Muhaimin dan Pak Prabowo dalam persinggahan sekber kan sudah menyampaikan bahwa kita membuka diri dan terus berkomunikasi dengan partai-partai lain yang ingin bergabung dengan sekber Partai Gerindra dan PKB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bang Andre, apakah narasi kami membuka diri terhadap partai-partai lain yang masih mau bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Apakah artinya membuka peluang
posisi bakal calon presiden itu bisa digantikan oleh calon lain yang punya elektabilitas yang sangat kompetitif dengan Pak Prabowo. Dalam hal ini misalnya Pak Anies Baswedan. Jadi gini, dalam piagam koalisi yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin tanggal 13 Agustus 2022 di poin keempat itu disebutkan bahwasanya calon presiden dan calon wakil presidennya akan diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia, akan dibahas dan diputuskan bersama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bersama-sama. Jadi kita mengajak seluruh partai bergabung ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bergabung dulu, nanti kita bicarakan, kita diskusikan. Tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan diskusikan dengan ketua umum dari partai yang akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oke, didiskusikan berarti masih terbuka bukan Pak Prabowo? Nah, kalau dalam Partai Gerindra jelas, dalam Rapimnas tanggal 12 Agustus tahun 2022, Partai Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo menjadi calon presiden. Harga mati itu ya? Ya, kalau bagi kami itu harga mati. Tidak ada pintu negosiasi kalau Pak Prabowo bukan calon presiden. Itu yang saya tegaskan. Nah, berarti yang terbuka sekarang hanya posisi calon wakil presiden kalau mau gabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Ya, kalau ingin bergabung dengan kami, tentu silakan kita terbuka dan terus berkomunikasi dengan seluruh partai. Saya kasih catatan ya. Partai Gerindra siap berkomunikasi dan sudah berkomunikasi dan terus berkomunikasi dengan seluruh partai. Baik, saya harus jeda tapi saya harus ke partainya KPU gitu. Partainya PKS, sudah komunikasi, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, P3, seluruh partai kita berkomunikasi yang baik. Gitu. Saya harus jeda tapi saya mohon waktu sedikit untuk Kang Saan. Jadi Kang Saan tadi kalau karena posisinya Nasdem ya datang ke sekretariat bersama Koalisi Gerindra dan PKB. Tadi dikatakan oleh Bang Andre itu harga mati Pak Prabowo jadi capres. Jadi berarti kalau Nasdem rapat ke mana ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Pak Anies siap menjadi calon wakil presiden ya Kang Saan ya? Ya, tadi kan di awal sudah ditekankan oleh waketum kami ya, Pak Ahmad Ali, kehadirannya ke Sekber itu dalam rangka pertama silaturahmi, kedua mengucapkan selamat atas terbentuknya sekretariat bersama, yang ketiga tentu memberikan support kan gitu kan, karena di antara partai yang membangun koalisi yang sudah membuat Sekber kan Gerindra dengan PKB. Jadi nggak ada pembicaraan misalnya terkait siapa nanti jadi calon presiden, siapa wakil presiden. Jadi ini sebatas persahabatan lah ya. Kalau tafsir, jadi persahabatan sebagai sama sahabat untuk saling bersilaturahmi, saling mensupport dan memberikan selamat. Baik, kalau di dunia percintaan kalau kita tarik biasanya yang jadi sahabat itu bisa jadi juga jadi pasangan ya. Jadi apakah mungkin Mas Adi kira-kira yang sahabatan sekarang tamu-tamuan datang-datangan di saling berkunjung itu kira-kira kemungkinan nggak untuk jadi kawan koalisi atau terbentuk koalisi? Jangan dijawab dulu. Kami harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.